kita mempunyai tahun, dan tahun baru itu bernama tahun baru Hijriyah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, maka ada yang beranggapan tahun baru Hijriah itu diambil tepatnya 12 Rabiul Awal atau lahirnya baginda Rasul atau wafatnya. Maka disepakatilah, maka tahun baru Hijriah, maka tahun baru Islam itu diambil dari tahun baru Hijriah. Maka hitungan tahun kita Islam ini, bulan kita orang Islam itu dari bulan Muharram. Coba anak-anak siapa yang hafal dengan tahun baru Hijriah atau bulan Arab? Siapa yang hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus. Coba ini berdiri, coba. Sini, maju depan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadiul Awal, Jumadiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. 100. Nah, mantap. Ya. Kemudian berkaitan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada juga yang menyebutkan dengan bulan Asyura. Ibu tahu bubur Asyura, Bu? Pernah lihat bubur Asyura? Kalau bahasa dusun kami itu bubur Nasoro namanya. Ya. Bubur Nasoro itu kisahnya Nabi Nuh. Karena tidak ada lagi bekal di ketika itu, maka diambillah sedikit-sedikit, ada jagung dan lain sebagainya, maka dimasakkanlah, maka menjadi bubur Nasoro. Bapak Ibu anak-anakku sekalian yang saya hormati, bulan Muharram bukan hanya sekedar kisah Nabi Nuh, akan tetapi ada juga kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu taubatnya diterima di bulan Muharram. Jadi awal muasal nenek kita itu, nenek moyang kita itu awalnya di surga, akan tetapi melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau hampiri pokok ini, kata Allah kepada Nabi Adam dan Hawa. Akan tetapi digoda oleh setan, maka Adam dan Hawa memakan buah khuldi, maka Allah murka kepadanya, maka keduanya dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, jadi kisahnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, taubat Nabi Adam itu lebih dan kurang 40 tahun, bahkan lebih dari itu. Dosa yang dia kerjakan hanya satu, Bu, makan buah khuldi. Beda dengan kita, dosa kita banyak. Dosa Nabi Adam dan Hawa itu satu, makan buah khuldi. Tapi lama taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu lama. Maka istighfar Nabi Adam itu berbunyi dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Lama taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beda dengan kita, Bu.
Kita ni kadang-kadang berdoa dengan Allah tak tahu agak-agaknya. Berdoa hari ini minta dikabul hari ini. Tak? Banyak manusia seperti itu. Berdoa pagi hari ini, jika sore kaget dikabulkan Allah. Belum tentu. Nabi Adam baik satu dosanya, lama taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah juga tepatnya di 10 Muharram. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api, juga tepatnya di 10 Muharram atau bulan Muharram. Nabi Ibrahim punya musuh. Musuh Nabi Ibrahim itu namanya Namrud. Ada nama Namrud sini? Tidak ada. Ibrahim ada nama Ibrahim? Banyak. Ibrahim itu siapa? Nabi. Yo Nabi, Ustaz tahu juga Nabi, tapi siapanya? Ibrahim punya 2 anak. Satu anaknya nama Ismail. Dari keturunan Ismail itu lahirlah Nabi Muhammad. Maka neneknya Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim. Paham? Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api tepatnya di 10 Muharram. Maka di ketika itu Nabi Ibrahim ditangkap oleh kelompok Namrud karena Nabi Ibrahim memotong berhala di ketika itu. Jadi ada berhala dikapak oleh Nabi Ibrahim itu, jadi ditinggal oleh Nabi Ibrahim itu satu ketuanya berhala di ketika itu, patung di ketika itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim satu, tapi yang paling besar Pak Bu. Jadi apa yang terjadi di ketika itu? Maka dipanggil Ibrahim. Ibrahim, kau dah orang yang memotong atau mengapakkan berhala ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak, bukan saya, kata Nabi Ibrahim. Terus siapa pelakunya? Coba tanya kepada patung yang paling besar. Mana tahu patung yang paling besar itu cerdasnya Nabi Ibrahim. Kamu tahu kapak? Tahu kamu kapak? Orang dusun banyak sih kau? Banyak tak? Wajah-wajah orang dusun galau lah sih kau. Karena Ustaz juga orang dusun. Ada orang Rantau Alai ada sih kau? Rantau Alai ada sih kau tak? Tak ada. Tapi murid saya banyak sih kau Bu. Ya, yang dari Babu Salam banyak di siko nampaknya. Lah, jadi ditinggalkan kapak itu di tangan berhala yang paling besar. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Coba tanya kepada berhala yang paling besar itu, mungkin bisa jadi dia yang memotong, yang mengapakkan kanti-kantinya yang lain ini. Gilo, kata Namrud. Coba tanya, apa kata Namrud? Mana bisa dijawab oleh berhala yang paling besar itu. Nah, kalau bukan dia bisa menjawab, tidak bisa menjawab, mengapa harus disembah? Nah, murka Namrud kepada Nabi Ibrahim, maka dilemparlah ke dalam api. Nabi Ibrahim itu dilempar oleh kaum Namrud itu ke dalam api, anakku sekalian. Apa yang terjadi di ketika itu? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim ini. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya nar, wahai api, kuni, selamatkan Nabi Ibrahim itu dari kobarannya api, bakarannya para pengikut Namrus di ketika itu. Dengan izin Allah Pak Bu, ayat itu berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dibaca ayat itu berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada dalam api dan api itu terasa dingin atau sejuk sekali. Tapi ayat ini tidak berlaku bagi kita, Bu. Jangan cuba-cuba. Kakek ada pulau kebakaran, nak masuk pulau dalam kebakaran tu nak baca pulau ya naru, ada selamat buat hangus. Ya tak, cuma berlaku kepada Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama, Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran apinya Nabi juga di 10 Muharram. Kemudian selanjutnya Nabi Musa juga diselamatkan